Hai, selamat datang di video 31 dari 100 di mana saya mencoba untuk menjadi seorang kreator yang lebih baik. Dan seperti biasa, saya akan mencoba untuk latihan dengan metode yang sama. Duduk, pencet record, ngomong selama 10 menit. 5 menit ngomong random dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Dan sejujurnya, saya juga belum tahu topik apa yang ingin saya bicarakan. Karena tujuan saya bikin 100 video ini untuk membiasakan diri saya untuk record, untuk ngomong di depan kamera setiap hari. Dan itu works, berhasil. Setiap hari saya menyisihkan waktu, menyisihkan jadwal untuk duduk dan ngomong di depan kamera. Dan ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan skill karena kita harus terbiasa kan, kita harus terbiasa untuk bisa, kita harus terbiasa untuk menjadi ahli. Dan tipnya, jika Anda ingin menguasai skill apapun itu, coba tetapkan satu waktu yang sama setiap harinya untuk melakukan kegiatan itu. Enggak harus 1 jam kok, enggak harus 30 menit kok. 10 menit setiap hari itu sudah bagus. Lebih bagus daripada tidak latihan sama sekali. Karena hasil dan juga improvement kita dapat dari repetisi. Kita dapat dari latihan. Jadi jangan lupakan yang namanya latihan. Karena latihan inilah yang membantu kita untuk improve skill kita. Hari ini tanggal 7 November 2025 and thank God it's Friday. Untuk teman-temanku yang muslim, selamat hari Jumat. Jumatan ya nanti. Sudah tanggal 7 November, tinggal 1 bulan lagi. November, Desember, lalu 2026. It's time to log in, bro. You and I, it's time to log in. Saya tidak pernah lelah untuk bilang it's time to log in. Hidup kita tergantung dari apa yang kita lakukan setiap hari. Masa depan kita tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi sudah saatnya untuk serius, sudah saatnya untuk ghost mode, monk mode, log in. Benar-benar fokus pada kehidupan karena sebentar lagi nggak kerasa loh, udah mau 2026. And anyways, saya juga masih berpikir topik apa yang ingin saya sampaikan. Tapi saya juga ingat video kemarin yang judulnya adalah feedback dari Andre untuk Andre. Yang pertama adalah Andre, jangan ngomong terlalu cepat. Andre, jangan lupa gunakan jeda. Dan Andre, jangan lupa senyum dan mainkan non-verbalnya. Sekali lagi, meskipun saya sudah terbiasa untuk ngomong, untuk duduk, ngomong di depan kamera, masih ada sesuatu yang perlu saya improve. Dan itu adalah next step dari latihan. Tidak hanya latihan, tapi juga kita review, kita lihat apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Contohnya seperti yang saya lakukan. Setiap kali saya habis record, saya coba untuk nonton dan ambil notes. Kira-kira apa yang masih kurang? Kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan? Dan jawabannya sudah saya jelaskan kemarin. Kadang kurang senyum, kadang ngomong terlalu cepat, kadang lupa ngasih jeda, dan kadang lupa pakai non-verbal. Biasakan diri agar kita bisa menjadi ahli. Sudah hampir 5 menit kedua. Let me find something so I can talk in the second 5 minutes. Sebenarnya sih di depan saya ada buku ini ya. But ya, mungkin saya bisa membicarakan buku ini di 5 menit kedua. Judulnya adalah Content Creator Black Book.
Buku ini ditulis oleh Ko Denny Santoso, seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang konten kreator yang luar biasa suksesnya. Dan alasan saya membeli buku ini alasannya sederhana. Karena saya ingin belajar mengenai dunia konten kreator dan saya ingin berhasil di dunia konten kreator. Dan sejujurnya saya juga belum membaca buku ini sepenuhnya dari awal hingga akhir. Tapi saya sudah membaca beberapa bab mulai dari mindset, apa sih mindset untuk bisa sukses di dunia kreator, fondasi, lalu target market, niche, konten strategi, monetization, dan masih banyak lagi. Tapi menariknya adalah di awal bab kita tidak langsung disuguhkan oleh strategi konten atau strategi monetisasi. Tapi di awal bab justru dibahas mengenai mindset. Kenapa di awal langsung disuguhkan pembenahan mindset? Karena mindset itu adalah kunci. Mindset adalah fondasinya. Sebuah ilmu yang besar, sebuah hasil yang besar dengan mindset yang salah itu bisa hilang. Tapi dengan mindset yang benar, masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun pasti bisa selesai, pasti bisa improve. Itu adalah fondasi dari kesuksesan, yaitu mindset. Dengan mindset yang benar, pasti kita bisa improve. Tapi dengan mindset yang salah, kita hanya menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan algoritma, kita menyalahkan semuanya, pasti kita akan susah untuk berkembang. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi pastikan untuk memiliki mindset yang positif, mindset yang bertumbuh untuk bisa improve dan juga berhasil di dunia kreator. Dan setelah kita membahas mengenai bab mindset, bab selanjutnya adalah bab apa itu konten kreator. Dan Anda juga harus paham bahwa konten adalah fondasi di era digital ini. Konten itu sudah ada di mana-mana. Mau offline, mau online, semuanya konten. Offline-nya contohnya seperti banner, billboard, koran, majalah, brosur, dan masih banyak lagi. Itu juga termasuk konten tapi dalam bentuk offline. Sedangkan konten online itu jauh lebih marak di era digital ini. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Sekarang manusia tidak bisa lepas dari konten. Bangun tidur, lihat konten. Makan, lihat konten. Sebelum tidur, lihat konten. Itu adalah aktivitas manusia di era digital ini. Manusia tidak bisa lepas dari konten. Artinya, demand konten ini sangat tinggi. Dan menjadi seorang konten kreator adalah profesi yang menjanjikan karena demand konten kan tinggi. Kalau kita bisa memenuhi demand konten itu, maka kita akan mendapatkan banyak penonton, banyak perhatian, dan banyak audiens yang bisa menjadi aset digital kita. Dulu orang kaya karena punya aset fisik seperti tanah, rumah, pabrik, kontrakan, atau lain sebagainya. Tapi di era sekarang kita bisa kaya dengan aset digital, perhatian, followers, audience, subscriber, dan masih banyak lagi. Jadi gunakan konten ini untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan followers dan juga audiens. Karena ini adalah aset digital yang di masa depan bisa kita panen dan bisa menghidupi keluarga kita. So, jangan lupa untuk mulai bikin konten sekarang. Karena sekarang konten itu sudah menjadi bagian dari manusia. Manusia tidak bisa lepas dari konten. Bangun tidur, lihat konten. Sampai tidur lagi, juga lihat konten. Bikin konten, kumpulkan audiens Anda, dan tawarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Itu adalah roadmap sederhana untuk menghasilkan atau monetisasi sosial media
apapun itu sosial medianya. Dan jika Anda sudah pengen bikin konten tapi masih struggle, masih ragu, saran saya adalah mulai. Mulai kecil, mulai sederhana, tapi mulai. Kamu nggak perlu kok bikin konten dengan berbicara di depan kamera. Kalau belum bisa bikin konten yang berbicara, ya udah jangan bikin konten yang tidak berbicara. Kalau belum bisa bikin konten yang menampilkan wajah, ya udah bikin konten tanpa menampilkan wajah. Intinya adalah mulai. Mau sekecil apapun tetap mulai. Karena mulai akan membantu kamu untuk mendapatkan momentum. Tapi kalau kamu hanya diam saja, nggak mulai-mulai, menunda-nunda, ya sampai tahun kapanpun Anda akan berada di tempat yang sama. Jangan lupa mulai, karena semakin cepat kamu mulai, semakin cepat kamu melihat hasilnya. So, thank you for watching this video, and as always, kalau Anda ingin latihan berbicara di depan kamera dengan cepat, dengan pede, jangan lupa tonton video ini karena saya bagikan rahasianya di sana. Thank you for watching, dan seperti biasa, I wish you all the best.